Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semua, dimanapun kita berada, mari selalu kita panjatkan puji syukur kita pada Ilahi Rabbi, bahwa kita begitu banyak nikmat-nikmat yang diberikannya kepada kita. Salah satunya nikmat yang diberikan Allah itu kepada kita, nikmat bernapas. Salah satu nikmat bernapas inilah awal mula kehidupan dan akhir kehidupan, sehingga kita merasakan bagaimana itu rasanya hidup, rasanya makan, enaknya makan bagaimana, rasanya berteman seperti saya ini, duduk seperti di sini. Inilah rasa nikmat-nikmat yang diberikan Allah yang selalu kita syukuri kepadanya. Dalam kita tidak lupa juga selalu kita sanjungkan salam kita kepada Rasulullah SAW. Beliaulah yang telah menuntun kita ke jalan kebenaran, yaitu membukakan yang tertutup, menutup apa yang dulu, menolong yang hak dengan yang hak, menunjukkan kita ke jalan kebenaran hingga pangkat dan kekuasaan yang besar. Alhamdulillah, di dalam kesempatan ini saya kedatangan tamu, yaitu Pak Henry dari Tulungagung. Beliau teman saya, sahabat saya di tengah-tengah ini, sudah jauh-jauh datang dari Tulungagung. Insya Allah kemarin dia datang, Pak Henry. Ya, kemarin. Alhamdulillah Pak Henry sudah sampai di daerah Gresik, bersahabat dengan jamaah-jamaah Gresik, sharing-sharing Allah bersama jamaah-jamaah Gresik. Banyak pembelajaran maupun ilham-ilham yang kami dapat waktu kami bersilaturahmi, bincang-bincang dengan sama beliau. Juga Abah Haji dari Kalimantan Barat. Alhamdulillah, Kalimantan Selatan. Sorry Abah Haji. Memang ini Abah Haji ini memang dia sudah melalang buana, perjalanannya itu jatuh bangun, sudah mendapat proses dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dalam prosesnya itu, sehingga insya Allah akan dicetak oleh Allah nanti menjadi orang-orang yang seperti berlian, yang bisa diamanahkan oleh Allah sebagai wakilnya di alam semesta ini. Ini saya berbicara sama Kilurah dulu sebentar, Pak Kilurah ya. Mungkin Kilurah sampai di bagaimana rasanya ketemu sama jemaah DNS Gresik. Nah, ini alhamdulillah saya dapat pengalaman baru ini dari Abah Haji yang ilmunya bisa saya tangkap itu banyak sekali. Ya, saya mau ini sering-sering lagi sama Abah Haji ini tentang ya masalah ATP ya. Masalah ATP itu yang menurut versinya Abah Haji ini gimana? Mungkin Mbak Abah Haji bisa jawab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ATP yang dicetuskan oleh Majelis Zikir Nafas Sadar Allah itu adalah poin dari untuk kita menempuh kesadaran spiritual. Poin yang luar biasa, kita itu bisa menerapkannya
sehingga kita itu menjadi manusia yang seutuhnya, manusia yang mampu menjadi diri yang seutuhnya. Jadi di sini ada kalimat ATP, amanah tanda perintah. Sebenarnya dari penjelasannya aja sudah merupakan acuan untuk menjalani hidup. Amanah kita ini sebenarnya hanyalah menjalankan amanah. Yang dari amanah itulah kita akan menemukan tanda-tanda untuk lebih mudah menjalani hidup, yang akhirnya menjadi kesadaran diri. Apa aja amanah Allah itu yang ada pada diri? Pertama, amanah Allah itu sangat jelas dan nyata, yaitu adanya nafas. Nafas ini adalah amanah. Bagaimana kita dengan nafas ini kita sadari akan mengatur kehidupan kita. Kita menjadi hidup, menjadi menyadari karena adanya nafas yang keluar masuk. Seperti apa sih dikala kita hidup dan diberikan nafas? Apakah kita setelah kita diberikan hidup dan diberi nafas ini oleh Allah, maka kita gunakan untuk sesuatu yang disebut dengan maksiat? Oleh sebab itu, kalau kita memahami tentang amanah, maka kita berbicara tentang cara menjaganya. Bukan hanya kita mengenali amanah, tetapi bagaimana kita menjaganya agar tidak menjadi kaum-kaum pengkhianat. Ya, kita diberikan hidup, bagaimana kita bisa menjaganya dan menjadikannya nilai-nilai manfaat. Bukan dijadikan untuk membuat kerusakan di muka bumi. Ini adalah pengkhianat. Makanya amanah kan lawannya khianat. Amanah khianat ya. Iya. Jadi kita membaca amanah Allah ini ada tanda-tandanya yang nyata pada diri, yaitu yang pertama adalah nafas. Ini tanda amanah Allah. Dan dikala nafas ini berhenti, maka ada nggak di situ aktivitas? Ada. Tidak akan pernah kita mampu melakukan perintah tanpa amanah Allah. Maka sangat zalim apabila kita sudah diberikan amanah lalu kita lakukan untuk membuat kerusakan. Inilah kezaliman. Artinya, kenapa jadi disebut zalim? Karena tidak menjadi nilai manfaat, itulah zalim. Malah menjadikan nilai mudarat. Hal yang terutama yang kita perlu kita sadari dengan hidup. Dikala hidup ini membukakan kesadaran kita, pengetahuan kita, ketenangan jiwa kita, yang mana itulah untuk kita menjalani hidup di dunia. Tanpa ada amanah Allah, kita tidak akan pernah bisa mampu berjalan di muka bumi ini. Tidak akan pernah mampu. Jadi sangat jelas kita sudah menyadari amanah Allah, seperti halnya nafas, penglihatan, pendengaran, penciuman, mampu berkata-kata. Dengan adanya jasad ini, maka inilah amanah Allah. Amanah ini berhubungan erat dengan menjaganya. Jangan sampai fungsi dan maksud dan tujuan Allah itu dikhianati atau disalahgunakan, dibelokkan.
Iya, iya. Jadi gunakanlah amanah ini dan tanda kebesaran ini Iya. untuk menjalankan perintahnya. Untuk menuju Menjalankan perintahnya. Karena apa? Dikala kita menjalankan perintahnya, Iya. otomatis kita akan menemukan kebahagiaan di situ. Alhamdulillah. Dan jika kita menjalankan karena nafsu kita, Iya. otomatis kita akan menjadi sengsara. Karena ya gitu ya. Nah, disinilah Hmm. kita harus pahami bahwa sangat Hmm. luar biasa adanya metode amanah, tanda, perintah. Ini sangat luar biasa dan itu kunci untuk hidup. Oh, kunci hidup ya. Ringkas Kunci. tapi padat ya, Pak Haji? Ringkas tapi padat, padat. dan pas Pas. takarannya pas. Dalam kehidupan kita ini ya. Benar. Itulah jalan-jalan kita untuk lurus kepadanya ya. Karena sudah memang kalau itu sudah tertuang di dalam jalan yang dituliskannya itu seperti di dalam Al-Quran maupun hadis maupun dicontohkan Nabi kita Nabi Rasulullah SAW, itulah memang kita harus menjalankan perintahnya dengan baik ya Pak. Menjalankan perintah dengan baik dan meninggalkan larangannya sudah tertulis dan tercantum di Al-Quran dan hadis, juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya Pak. Jadi kunci ini kan sudah ada, tinggal kita bagaimana tadi ya menjalankannya dengan baik kan sudah ada tertulis, sudah ada dicontohkan, tapi kita amanah enggak kan Pak. Ya. Memang seperti itu ya. Jadi kita memahami tanda-tanda kebesaran Allah. Makanya kata Allah, lihatlah dan perhatikanlah tanda-tanda kebesaran. Kenapa Allah jadi menyuruh memperhatikan tanda-tanda kebesaran? Karena di situ adalah petunjuk. Tanda itu adalah petunjuk bagi kita untuk menjalankan perintahnya. Petunjuk, ya ada petunjuk katanya. Ya, jadi tanda-tanda Allah itu kita perhatikan. Kita jangan berbicara dulu di luar. Kita berbicara di dalam diri kita dulu. Mata kita, kalau ini kan petunjuk sebenarnya. Iya. Tanpa ada mata kita mungkin nggak ngerti bisa. halangan apa. Iya. Maka gunakan fungsinya. Melihat yang baik-baik, sih yang bermanfaat Jadi, ya. artinya gunakan fungsinya itu melihat. Nah, dengan melihat ini kita menyadari bahwa ini adalah amanah Allah, maka tumbuh nggak di situ gerak kesadaran. Oh, muncul lagi bahwa Masya Allah, berarti aku dibukakan mataku. Iya. Ya, ini aku harus menumbuhkan yang jelas dulu, menumbuhkan kelembutan hati, tidak menjadi sombong. Karena perkara sombong ini, inilah yang akhirnya akan membuat seseorang itu lupa diri, bukan sadar diri, malah lupa diri. Karena sifat sombong ini akan menjerumuskan dirinya sendiri. Contoh sifat sombong. Seorang merasa berilmu, ya, maka dia tidak akan pernah lagi mau menerapkan ilmunya itu atau mengembangkan ilmunya itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Dia hanya fokus kepada ilmunya, merasa benar. Akhirnya apa yang diperbuatnya? Orang sombong itu jarang menciptakan sesuatu yang bermanfaat untuk kepentingan orang lain. Pasti dia menginginkan kepentingannya dirinya sendiri. Sekarang perampok sekalipun tidak akan mau berteman dengan orang yang sombong. Perampok itu. Ahli maksiat sekalipun tidak akan mau. Karena apa? Oh iya, Ngerti betul. orang sombong ini hanya mementingkan diri sendiri. Oh iya, karena dia yang nggak mungkin bisa, karena merasa dia bisa semuanya. Kesombongan itu kan di sini kan akhirnya apa? Menjadikan apa? Menjadikan dia semakin terpuruk dan semakin terasing.
bahkan bukan menjadikan dia malah menjadi bahagia, menjadi nilai yang baik. Dia dengan di kelompok orang dia tidak bisa menghargai, dia tidak bisa bergaul. Nah ini kan akan mempersulit kehidupan. Iya betul. Iya. Nah jadi kita dengan memahami amanah ini akan melahirkan kesadaran tawadu, rendah hati. Karena apa? Orang-orang sombong itu pasti tidak memperhatikan amanah dan lupa bersyukur. Pasti. Itulah orang sombong. Dan tidak ada yang dia takuti. Kalau sudah seperti itu, dia akan mengalami yang namanya kelumpuhan kesadaran. Iya. Dan orang sombong itu sebenarnya bukan orang pandai, tapi orang yang sangat bodoh. Karena seharusnya dia bisa mendapatkan lebih, karena kesombongannya dia merasa sudah cukup, sudah menguasai, sudah hebat. Maka hanya itu aja. Itu nggak mungkin tambah lagi. Tambah itulah kebodohannya. Jadi Iya. orang sombong itu identik dengan kebodohan. Iya betul. Jadi orang yang menjalankan amanah itulah yang akhirnya akan mendapatkan jiwa-jiwa yang tenang. Karena hidup kita ini tidak lain tujuannya adalah bahagia. Iya, bahagia. Bahagia. Dan kita kan ingin hidup ini ingin bahagia. Apa? Kebahagiaan zahir dan kebahagiaan batin. Orang yang bisa bahagia, memang kita tidak bisa kita tidak memungkiri orang yang punya harta itu bahagia. Tetapi ya harta itu setelah habis berarti ada batas kebahagiaan. Orang mempunyai jabatan bahagia. Lagi tapi jabatan kan ada batasan. Artinya kebahagiaan ini tidak hakiki. Tetapi yang kita cari adalah kebahagiaan yang hakiki. Dikala kita sadar tentang amanah Allah, akhirnya kita semakin dekat dengan Allah. Mungkin nggak Allah itu berakhir atau ada batasan? Tidak ada. Maka disitulah kebahagiaan itu akan terus mengalir. Iya betul, alhamdulillah. Memang Pak Haji ini luar biasa pencerahan-pencerahannya ini, sehingga kita paham apa sih itu amanah yang diberikan Allah kepada kita. Ini kita harus paham. Kadang kita memang mendapatkan ilmu itu, sebetulnya ilmu itu kita digunakan untuk menjadi yang berlaku, yang berakhlak mulia kan ya, berakhlak mulia, bermanfaat untuk kita dan orang banyak kan, itu ilmu tujuannya. Sehingga itu merubah kita jadi beradab yang baik kan, itu sebetulnya untuk merubah kita menjadi adab yang baik kan. Ilmu itu kan gunanya kan akhlak. Jadi akhlak itu kalau sudah akhlak kita baik ya insya Allah nanti kita lebih mulia di sisi Allah ya. Menurut akhlak ini bagaimana Mas? Jadi gini. Jadi memahami tentang akhlak, akhlak ini kan dalilnya itu berakhlaklah dengan seperti akhlaknya Rasulullah dan akhlaknya Allah. Apa sih akhlak ini? Akhlak ini bukan berarti adat istiadat. Kita kotak-kotak gitu. Bukan yang unggah-ungguh. Bukan. Tapi akhlak ini cenderung kepada penanaman sifat-sifat ketuhanan yang ada di 99. Misalkan Rahman Rahim. Benar nggak tumbuh nih Rahman Rahim sifat Allah ini? Penyayang kita ya. Pengasih. Iya. Jadi pengasih dan penyayang apabila tumbuh itu kan daripada sifat Allah yang di 99 nama Allah. Berarti nama itu menunjukkan identitas tentang sifat atau karakter. Sifat. Jadi apabila Rahmannya itu kita jalankan, berarti kita harus punya kesadaran kasih sayang. Nah, kesadaran kasih sayang ini adalah
kenyataan sifat Allah. Oh iya iya kan. Nah inilah yang tercantum. disebut akhlak yang terpuji. Iya. Artinya sifat-sifat Allah Yang- itu iya. sudah diterapkan dalam kehidupan. Oh. Makanya bisa dibawa. Kalau adat istiadat kan hanya berlaku di kelompok tertentu. Iya itu salah ya. Iya. Ya kurang pas lah kan. Ah, Kurang pas. tapi ya. kalau sifat kasih sayang, ini sama siapapun. Bahkan binatang pun sekalipun harus Binatang kita pun. berkasih sayang ya. Ayo. Nggak boleh. Nah ini seenaknya kan. tumbuh sifat kasih sayang. Seenaknya gitu ya. Iya. Nah. Rahman Rahim ini Iya, aja dulu Iya. tumbuh di diri. Hmm. Apabila ini menjadi tingkah laku perbuatan kesehariannya, Tidak. maka dia dikatakan berakhlak. Oh. Berakhlak dengan akhlak Padahal Allah. ini masih Rahman Rahim kita bahas ya. Belum nanti Belum lagi yang latif, lainnya. iya, lemah lembut, iya, Lemah jabar, lembut. iya. Ketegasan, iya, kahar itu bukan kahar. bukan suka merusak, Iya, tapi bagaimana dia menempatkan Kegigihan. iya, tekadnya Tekad itu itu. untuk Oh, menjadikan iya, iya. satu hal yang bermanfaat. Oh, berarti salah teman-teman itu menerapkan kahar itu sehingga merasa kuat dia, kuat. Nah. Sebetulnya kuat untuk menjalankan amanahnya sebetulnya kan, Ono? Jadi disinilah kesadaran itulah Hmm. yang memandang daripada sifat-sifat. Karena sifat Allah yang dasar itu Iya. kudrat, iradat, Hmm. ilmu, hayat itu Hmm. sifat dasar. Hmm. Bagaimana kita menambah sifat-sifat kelembutannya, kasih Iya, sayangnya? iya. Nah ini kan harus dengan Hmm. laku, Hmm. laku Betul. perbuatan, sifat lemah lembutnya bagaimana Oh. diterapkan. Inilah yang kalau kita menerapkan daripada memahami daripada Asmaul Husna itu, maka disitulah yang disebut dengan kita itu berakhlak. Oh, berakhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah. Makanya Rasulullah itu tidak pernah terlepas daripada sifat-sifat ketuhanan. Oh iya betul. Kayak itu kan rahmannya Rahim ketuhanan itu zatnya itu kan akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah. Sehingga Rasulullah itu menjalankan apanya itu sehari-hari itu dijalankan dengan ketuhanan sesuai dengan ketuhanan. Nilai-nilai luhur ketuhanan. Iya, Apa? Asmaul Husna itu ya. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih Abah Haji atas ilmu-ilmu yang disampaikannya itu. Mudah-mudahan ini ada manfaat dan guna untuk kita sehingga nanti Pak Henry juga mudah-mudahan nanti Pak Henry pulang ke Tulungagung nanti Pak Henry mulai Tulungagung salam kepada jemaah Tulungagung sehingga mereka semua selalu dapat bimbingan kasih sayang, selalu dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah yang sedikit dalam pertemuan kami atas kedatangan Kilurah dari Tulungagung Gresik ini. Semoga Kilurah ini selalu perjalanannya itu dijadikan ladang amal ibadah, ladang-ladang untuk jalan mendekat kepada Ilahi Rabbi. Akhir kata, kalaupun ada salah dan kurangnya, kami semua Tubang dan sahabat-sahabat semua mohon dimaafkan. Sudah dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syuting terus. Lokasi. Letak persiapan. Kafe Pak Dayat. Inilah warung kopi Pak Dayat Wong Perapatan. Wong Perapatan. Jika bapak-bapak, sahabat-sahabat, jangan khawatir, datang ke sini pasti Sering-sering. nyaman, enak, Dapat 24 jam non-stop bisa bergabung di sini. Sini nyaman, tempat tidur ada, tempat kamar mandi ada khusus untuk tamu-tamu para sahabat yang akan ingin datang ke tempat ini. Semoga Allah memperjalankan para sahabat, para teman-teman datang ke tempat rumah Pak Dayat ini, dan kita doakan semoga rumah ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga orang-orang yang datang ke rumah ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala hidupnya, berkah untuk kita semua, berkah untuk mengamal zikir nafas Allah lima berada, berkah semua makhluk, semoga berkah untuk semua makhluk ciptaannya
Allah di alam semesta ini. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.